Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyelesaikan soal nomor 1 dulu ya. Ini akan langsung aja ngebahas soal-soal yang ada pada materi di trigonometri ya untuk persiapan PAS. Yang nomor 1 ini jenis soal persamaan trigonometri. Oke, karena soalnya pilihan ganda, oke kita coba dulu aja ya. Nomor 1 itu akan 4 cos 3x tambah 2 akar 3 sama dengan 0. 2 akar 3-nya pindah dulu ya. Yang nggak ada trigonominya kita pindahkan ke kanan dulu. Berarti min 2 akar 3. Cos 3x-nya adalah min 2 per 4 itu kan 1 per 2 ya. Nah, min setengah akar 3. Min setengah akar 3. Cos negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Berarti kalau di kuadran 2 kita ambil yang kuadran terkecil dulu. 180 dikurangi ini ya. 30. Di kuadran 1 yang nilainya min setengah akar 3 itu 30 derajat. Berarti 150 derajat. Cos 3x sama dengan cos 150 derajat. Nah, kenapa 180 dikurang? Karena kuadran 2 itu antara 0 sampai antara 90 sampai 180. Supaya nilai cosnya tidak berubah, maka 180 dikurangi 90. Gitu ya. Nah, dari sini 3x 150 kuadran 3x-nya itu kan 150 ya, atau gini aja deh caranya. Cos si 3x-nya ini dia harus ada di kuadran 2 atau kuadran 3 ya, sesuai dengan ini. Ya, kuadran 4 nggak termasuk. Artinya si 3x-nya ya harus memenuhi. Kita cari aja di sini dari option A, B, C, D, E yang kita kalikan 3 itu kira-kira mana yang masuk kuadran 2 atau kuadran 3? 210. Kita masukkan, kita kali 3. 210 kali 3 itu kan jadinya 330 ya. Ya enggak? 630 ya. 630 dikurangi 360. Berapa tuh? 10. 13 kurang 6. 7 ya. Sisa 5 kurang 3, 270. 270 ini adalah kuadran 3. Kuadran 3, tapi dia nilainya nggak mungkin setengah akar 3. Berarti jangan pilih yang 210. Jangan pilih yang ada 210-nya. Berarti jawabannya ini nih, ya. Antara ini atau ini. Ini udah sama, ini udah sama. Berarti antara 310 atau 330. 330 kali 3 berarti 990. Dikurangi 360. 9 kurang 6, 3. 9 kurang 3, 3 juga ya. 6, sorry. Oke, 630 kurang 630 tadi sama dengan ini ya. Berarti jangan pilih 330, pilih yang 310. Oke, atau enggak kita coba pakai cara yang Oke, sekarang kita buktikan pakai cara yang ini aja. Pakai rumus persamaan trigonometri. Apakah benar jawabannya D atau bukan ya? Gini. Ini kan rumusnya cos 3x sama dengan cos 50. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, 3x sama dengan 150 ditambah K dikali 360. Atau 3x sama dengan min 150 ditambah K dikali 360. Yang ini dulu ya. Berarti x-nya 150 bagi 3 itu 50 derajat, ditambah 360 bagi 3 itu 120. Masukkan, K-nya 0. X sama dengan 50. K-nya 1. X sama dengan 50 tambah 120, 170. K sama dengan 2. X-nya 240 di sini ya. 240 tambah 50, 290. Udah ya, kalau K-nya sama dengan 3 kan di sini 360. Udah lebih dari 360 kan. Di sini batasnya sampai 360. Sekarang yang ini. X-nya berarti sama dengan min 50 ditambah K dikali 120. Untuk K-nya 0, X-nya min 50. K-nya 1, X-nya min 50 tambah 120. Berarti sama aja 120 dikurangi 50 ya, berarti 70 ya. Kemudian K-nya sama dengan 2. X-nya adalah 190 ya. Sebenarnya tinggal 70 tambah 120. Ntar 190 tambah 120 kayak gitu sih. Cara ngitungnya. Tinggal dijumlahkan dengan yang belakang aja sebenarnya. Ini kan gini kan kalau manualnya kan min 50 tambah 3 kali 120 kan 360. Artinya 360 kurang 50. Atau cara cepatnya tinggal yang sebelumnya ditambah dengan yang belakang ini. K dikali berapa gitu. Sebelumnya kan 190 ditambah 120. Oh, berarti jadinya
310 ya. 310. Udah mentok sampai sini aja. Nah, berarti kita punya yang memenuhi kan antara 180 sampai 360. Berarti yang ini ya. Nah, 290, 190, 310. Benar ya, yang D ya. Jadi terserah mau pakai cara dihitung, pakai rumus atau kayak tadi kayak saya dimasukkan aja. Karena di sini kita dapat cos 3x, berarti ketika dikalikan 3, 210, oh ternyata hasilnya 270. Nah, 270 itu tidak termasuk, 270 itu hasilnya bukan setengah akar 3. Karena dia kan tepat di gradien kan, tepat di kuadran gitu ya. 0, 90, 180, 270. Kalau tepat di sini itu kalau nggak hasilnya 0 ya 1 gitu kan. Nggak mungkin setengah akar 3. Maka kita pilih yang 210 jangan dipilih. Karena masing-masing ada 210, berarti ini nggak usah juga, ini nggak usah juga. Berarti antara D dan E. Ternyata di antara D dan E ini yang berbeda adalah di 310 sama 330. Ya udah kita tinggal masukkan aja, yang 330 kita masukkan, 310 kita masukkan. Oh ternyata D. Lebih mudah lagi kalau anak-anak pakai kalkulator di rumah gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3 aja. Berikutnya nomor 3, nilai dari tan 375 derajat. Untuk mencari tan 375 derajat, caranya terserah mau pakai identitas yang mana itu terserah gitu ya. Nah, misalkan di sini kita pakai tan 375 ya. Itu kan sama aja tan berapa tambah berapa ya? Tan kuadran 4 ya. Kita bisa ubah jadi tan 360 dikurangi 15. 360 kurang 15 adalah 375. Berarti sama dengan tan 15. Tan 15 itu adalah tan dari 45 dikurangi 30. Masukkan ke rumusnya. Ini kan identitas dari penjumlahan dua sudut. Penjumlahan atau selisih dua sudut. Rumusnya adalah tan A. Tan A itu 45 ya. Karena di sini kurang, berarti di sini juga dikurang. Tan B. Tan B-nya adalah 30 per 1 min tan A tan B. Tan 45 dikali tan 30. Sama dengan tan 45 itu berapa? Tan 45 itu 1. 1 dikurangi tan 30. Mana bukan saya nih. Tan 30 itu berapa? Tan 30 itu kan berarti sin 30 sama cos 30 ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Sepertiga akar 3. Atau sepertiga akar 3. Per 1 dikurangi 1 dikali sepertiga akar 3 ya. Sepertiga akar 3 gitu kan. Oh ini jadi plus, maaf. Karena di sini min, di sini plus. Gitu ya. Kemudian gimana? Kita rasionalkan. Kita rasionalkan 1 min sepertiga akar 3 dikali gitu ya. 1 min sepertiga akar 3. Yang ini 1. Ini kan min ya. Ini plus. Berarti plus dikali min juga. 1 plus gitu ya. Sepertiga akar 3 dikali 1 min sepertiga akar 3. Kasih ini sama dengan, ini juga dikali. Nah, yang bawahnya udah jelas. 1 kali 1, 1 gitu ya. Plus min jadi min. Sepertiga dikali sepertiga. Ini kan akar 3 kali akar 3 kan 3. 3 bagi 3 itu habis ya. Jadi sepertiga. Paham gak maksudnya? Ini kan 1/9. Berarti kan 3/9. 3/9 itu 1/3. Yang ini 1 kurang 1 itu 1. Min 2/3 akar 3. Ini saya langsung hasil akhirnya aja ya. Plus sepertiga akar 3 dikuadratin ya. Sepertiga akar 3 dikuadratin jadinya 3/3. Ya, karena di sini 3/9 atau sepertiga. 1 ditambah sepertiga. 1 tambah sepertiga itu kan dia berapa? 1 tambah sepertiga itu 4/3. 4/3 min 2/3 akar 3 dikurangi 1 kurang sepertiga itu 2/3. 2/3. Nah, 3/3 tinggal dicoret aja penyebutnya nih. Nah, jadinya 4 min 2 akar 3 per 2. Atau bisa coret lagi. Nah, jadinya 2 min akar 3. Oke, 2 min akar 3 yang A. Gitu ya, mudah ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Oke, kita coba nomor 6. Nomor 6 ini ya, ini lucu kayaknya soalnya.
tan kuadrat X plus 1 itu sama dengan P. Nilai dari cos kuadrat X adalah, oke, di mana ya? Ini boleh saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Wait. Nah, ya. Nah, oke, kita coba yang nomor 6. Kita punya tan kuadrat X sama dengan plus 1 sama dengan P. Kita tahu tan kuadrat X adalah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Karena di sini karena di sini cos, maka plus satunya kita ubah jadi cos kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan P. Ya enggak? Dari sini, berarti kan sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan P. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu adalah 1. Berarti 1 per cos kuadrat X itu sama dengan P. Yang ditanya adalah cos kuadrat X. Maka cos kuadrat X adalah 1 per P. Jadi ini pindah ke sini, yang P-nya turun ke bawah. Ya, jadi cos kuadrat X adalah 1 per P. Gitu, mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang mana ya? Yang ini mah bisa ya anak-anak ya, tinggal pakai rumus perkalian atau perkalian sinus dan kosinus. Oke. Terus yang mana lagi yang kira-kira aneh? Ini juga bisa ya. Tan A sama dengan M, maka nilai tan 3A adalah, oke, ini juga bisa nih yang nomor 10. Tan A adalah M. Tan 3A sama dengan, bisa pakai seperti ini ya. Tan 2A plus A gitu kan ya. Tan 2A plus A kan sama aja tan 3A. Dari sini, pakai rumus yang tadi aja nggak apa-apa. Tan 2A ditambah tan A gitu ya. A-nya besar apa kecil-kecil? Per 1 min tan 2A tan A. Nah, tan 2A-nya gimana? Kita nggak punya, kita punyanya tan A. Oke, tan 2A rumusnya apa? Ingat nggak anak-anak tan 2A rumusnya apa? Tan 2A itu kan rumusnya 2 tan A gitu ya. 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Ya, 2 tan A 1 min tan kuadrat A. Masukkan 2 tan A berapa? M. 2M per 1 min tan kuadrat A. Tan kuadrat A itu tan A-nya tadi M, berarti M kuadrat. Karena di sini kuadrat. Ini kan ya, ini tan 2A. Tinggal masukkan ke sini. Berarti 2M per 1 min M kuadrat ditambah tan A-nya adalah M per 1 min 2M per 1 min M kuadrat dikali M. Ya. Tahu di sini kita samakan penyebutnya. 2M per 1 min M kuadrat. Yang ini ditambah M dikali 1 min M kuadrat. Per 1 min M kuadrat. Per. Yang ini, mana yang bawah ini? 1 min M kuadrat dikurangi 2M kuadrat per 1 min M kuadrat. Samakan penyebutnya yang ini ya. Bagian sini sama ini samakan penyebutnya. Jadi satunya kita ubah jadi 1 min M kuadrat per 1 min M kuadrat. Dari sini kan bisa coret. Seret. Nah, yang atas, tinggal yang atas. 2M ditambah M kali 1M. M kali M jadi M pangkat 3. Nah, gitu ya. Per 1 dikurangi M kuadrat dikurangi 2M kuadrat. M kuadrat dikurangi 2M kuadrat ya. 3 gitu kan. 1 min 3 M kuadrat. 2M ditambah M. Oh ya, 3M. 3M min M pangkat 3 per 1 min 3M kuadrat. Ada nggak ya? 3M min M pangkat 3, 1 min 3M kuadrat. Oke, ada yang A. Gitu caranya ya. Atau mau pakai cara yang lain juga nggak apa-apa. Boleh ya. Misal, kalau anak-anak mau pakai cara lain juga boleh. Terus nanti ada mungkin ada tipe soal yang sebenarnya nggak perlu dihitung. Coba diperhatikan lagi. Misalkan nanti saya berikan di sini identitasnya. Misalkan sin A cos B plus cos A sin B. Tapi dalam bentuk angka, misalkan A-nya berapa, B-nya berapa. Ini kan anak-anak nggak perlu capek hitung, tinggal ingat aja. Oh iya, sin cos sin itu kan sama aja sin A plus B. Tinggal dimasukin aja. Misalkan saya berikan soal. Contoh ini, contoh aja ya. Contoh, misalkan, jadi perhatikan bener-bener soalnya itu kita perlu ngitung nggak sih? Kayak gitu. Biar nggak buang-buang waktu, coba
ini mirip identitas yang mana ya? Seperti itu pikirnya ya. Misalkan saya punya sin berapa ya? Sin 10 cos 20 gitu ya. Ditambah cos 10 sin 20. Ya, ada ketabrak sama itu dia. Terus dulu deh. Nah, gini ya. Ini kalau nemu soal-soal seperti ini misalkan. Aduh, pusing banget ya. Sin 10 berapa, cos 20 berapa. Kita lihat sin cos, kosin ya. Sin cos ditambah kosin. Oh, ini mah identitas dari sin A plus B gitu ya. Sin A plus B. A-nya yang mana? A-nya 10, B-nya 20. Berarti sama aja sin 10 tambah 20. Ini sama dengan sin 30. No, kan gak perlu capek-capek hitung ya. Sin 30 berapa? Setengah. Gitu kurang lebih. Insya Allah nanti soalnya mudah ya. Anak-anak tinggal itu aja gunakan peta konsep, bukan peta konsep ya, rangkuman rumus-rumus trigonometri yang pernah ibu suruh buat itu ya. Itu nanti pas ulangan tinggal siapkan itu aja, tinggal lihat di situ. Oke, tinggal kerjakan aja latihan-latihan yang ada di LKS, contoh-contoh yang ada di LKS itu dipelajari. Good luck, semoga anak-anak bisa mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.